Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom dan salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada Ibu Bapak dan saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita diberi kesempatan kembali berjumpa dalam sarapan rohani GHNH Aben Base. Hari ini Kamis tanggal 17 Juni 2021. Kiranya Bapak Ibu dan saudara sekalian saya temui ada dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dan sebelum kita melanjutkan tugas aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita dasari dengan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon pertolongan dan pimpinan Roh Kudus dalam perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa dan sembah di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi hari ini Bapa, kami datang merendahkan diri di hadirat-Mu, mengucap syukur atas pemeliharaan, perlindungan dan penyertaan kasih Bapa kepada kami pada hari lepas hari dan teristimewa malam kegelapan yang boleh kami lewati, semuanya karena pertolongan dan perkenanan Tuhan. Pagi hari ini kembali Tuhan perkenankan kepada kami untuk kami boleh menyambut hari Tuhan yang baru, ada dalam keadaan sehat dan selamat. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengawali segala aktivitas, tugas dan pekerjaan kami hari ini yang Tuhan percayakan bagi kami mohon pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami hari ini. Ya Bapa, demikian juga sebelum kami melakukan aktivitas kami hendak mendasari dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan memberi urapan yang baru bagi kami, sehingga kami dapat mengerti dan menghayati akan firman-Mu. Terlebih hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini Bapa, kiranya Engkau kuatkan dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami beritakan, sampaikan hanyalah kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, kami telah siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat sekalian, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam dua bacaan dalam puji dan janji hari ini, yaitu dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 12 dan 1 Petrus 2 ayat yang ketiga. Saya membacakan firman Tuhan buat kita semua. Demikian. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Bacaan yang kedua, 1 Petrus 2 ayat 3. Demikian, kamu sendiri telah mengalami kebaikan Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca, mendengar, memelihara serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberi tema hidup dalam jalur berkat Tuhan. Setiap orang pasti memiliki kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya
untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, orang bekerja dan berusaha. Yang sering menjadi permasalahan adalah kita sudah berusaha dengan keras dan bekerja sebaik mungkin, tapi keuangan masih saja belum dapat atau cukup memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Uang memang dapat diperoleh melalui ketekunan dengan berusaha dan kerja keras, namun berkat hanya datang dari Tuhan. Kesehatan dan umur panjang dapat diperoleh melalui disiplin hidup bersih dan sehat, namun berkat keselamatan hanya datang dari Tuhan. Demikian juga nama dan citra baik dapat diperoleh melalui kejujuran dan amal hidup, tetapi keselamatan hanya kita peroleh dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan jika ingin diberkati, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengutamakan Tuhan dalam segala hal dan memposisikan diri dalam jalur berkat Tuhan. Bagaimanakah cara dan sikap yang harus dimiliki supaya berada dalam jalur berkat Tuhan itu? Syarat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel atau umat Tuhan untuk diberkati adalah jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ulangan pasal 28 ayat 1. Hasil dari kesetiaan atau ketaatan kita akan firman Allah adalah berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Ayatnya yang kedua. Berkat itu yang akan datang dan menghampiri kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan akan membuka bagimu pendaharaannya yang melimpah bagi kamu yang sungguh taat dan setia akan kebenaran firman-Nya. Tidak ada berkat dari Tuhan yang tidak berkaitan dengan pendidikan hati. Karena hati kita tempat benih firman Tuhan ditabur dan bertumbuh serta berbuah di dalam segala laku hidup kita. Karena Petrus juga mengungkapkan bahwa sejatinya kita semua telah menerima dan mengecap kebaikan Tuhan yang sejati itu, yang tersembunyi di dalam makna penebusan, pengampunan dosa, perdamaian dengan Allah. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib dan mencurahkan darah-Nya bagi kita, maka dosa-dosa kita ditebus oleh-Nya. Segala kelemahan dan sakit penyakit kita ditanggung-Nya dan sebagainya. Jadi kita sungguh mengerti bahwa segala sesuatunya di dalam hidup ini kita harus berfokus dan berpusat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati Tuhan Yesus, dengan pengertian ini kita tidak akan digelapkan oleh nikmat bahkan pergulatan-pergumulan dunia. Sebab Tuhan Yesus melakukan segala hal yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Tuhan Yesus berkuasa mengubahkan keadaan buruk menjadi baik. Ketika kita memiliki banyak masalah, Tuhan Yesus dengan setia memberikan kita solusi yang terbaik. Kuncinya adalah kita mau tunduk di bawah terang firman kebenaran, senantiasa taat dan setia untuk melakukan akan kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Karena firman yang memberi kelegaan dalam segala
pergumulan, dalam segala kemelut hidup yang kita hadapi. Begitupun firman yang memberi arahan serta tuntunan dalam segala kekayaan karunia yang kita boleh terima, supaya kita tidak menjadi sombong dan lupa untuk tetap berada dalam jalurnya Tuhan. Demikian perenungan firman Tuhan melalui sarapan rohani kita pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk selalu menjadikan Tuhan Yesus segalanya dan yang utama dalam hidup sebagai anak-anak Tuhan, agar kehidupan kita senantiasa hidup yang diberkati dan selalu menjadi berkat bagi banyak orang atau sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh kami baca dan renungkan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan biasa menuntun dan memberi kami, serta memampukan kami dapat melakukan akan kebenaran firman-Mu dalam hidup yang kami jalani hari ini. Bapa di surga, tuntun bimbing kami agar dapat berjalan jalan yang benar dan terang di dalam Tuhan. Demikian juga segala usaha pekerjaan kami masing-masing Tuhan percayakan kepada kami dapat kami lakukan hari ini. Akhirnya Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk dapat melakukannya dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Bapa, dan apa yang kami lakukan boleh berhasil hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan langkah hidup kami hari ini hanya di dalam pertolongan Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa menyertai, melindungi dan memberkati kami sekalian sekarang ini kekal selamanya. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari-hari bersama Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat datang di Undira Bali, kampus teladan dan unggulan. Universitas Dianapura hadir dengan fasilitas terbaik dan terlengkap dengan misi teladan, unggulan, dan berkarakter. Sudah terakreditasi Nasional B dari BAN PT dan Internasional Bintang 4,5 dari Global Accreditation Association. Universitas Dianapura bekerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dan memiliki program internasional. Berbagai kemudahan dan keringanan biaya bisa kamu dapatkan. Tersedia juga beasiswa bidik misi, keringanan biaya pendidikan hingga 75% untuk sarana prasarana bagi yang berprestasi akademik maupun non-akademik. Potongan uang sarana prasarana dan SPP hingga 100% bagi yang memiliki prestasi lomba akademik maupun non-akademik. Tunggu apa lagi? Ayo daftar sekarang juga. Biaya daftar ulang hanya Rp1.550.000. Informasi di www.undirabali.ac.id. Universitas Dianapura mencetak generasi unggul, kompeten, teladan, dan berkarakter.